Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, pada pembelajaran hari ini kita melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang Pancasila Buddhis. Oke, pada materi hari ini kita akan belajar tentang Panca Dhamma. Ya, nih, sebelum kita lanjut ke Panca Dhamma, kita akan mengulang sedikit apa itu tentang Pancasila Buddhis. Ya, Pancasila Buddhis ya dikatakan aturan kemoralan yang dijalankan oleh umat berumah tangga. Ya. Pancasila Buddhis ini terdiri dari 5 sila. Yang pertama ada Panatipata, Wiramani, Sikap Padang, Samadiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua Adinadana, Wiramani, Sikap Padang, Samadiyami. Aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Ya. Atau kadang orang mengartikan dengan mencuri. Kemudian ada Kamesu, Micacara, Wiramani, Sikap Padang, Samadiyami. Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. Kemudian Musyawada, Wiramani, Sikap Padang, Samadiyami. Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar. Kemudian Surameraya, Majja, Pamadatana, Wiramani, Sikap Padang, Samadiyami. Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan, ya. Atau ada yang bilang seperti ini. Menghindari makanan atau minuman yang dapat melemahkan kesadaran. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ya, perbedaan dari Pancasila Buddhis dan Panca Dhamma. Tadi Pancasila ya atau Pancasila Buddhis adalah 5 latihan kemoralan yang wajib dilaksanakan oleh kita atau umat Buddha semua dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Panca Dhamma sendiri adalah 5 kebaikan atau kesenyataan yang harus dilaksanakan oleh para siswa Sang Buddha Gautama. Ya. Nah, di sini ya Panca Dhamma tadi bisa dikatakan sebagai 5 macam kebajikan yang sama seperti Pancasila. Namun Panca Dhamma juga berasal dari bahasa Pali juga ya, yang berarti panca, yang berarti 5, dan dhamma yang berarti ajaran atau ajaran kebenaran, kebajikan ya. Nah, kemudian di sini apa sih isi dari Panca Dhamma ini ya? Namun sebelum ke isi, banyak yang mengatakan bahwa Pancasila Buddhis ini bersifat pasif dan Panca Dhamma bersifat aktif. Ya. Nah, di sini tidak cukup ya hanya menghindar seperti dalam Pancasila Buddhis tadi, menghindari pembunuhan, menghindari pencurian dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus melaksanakan ya atau melakukan kebajikan tadi ya dalam Panca Dhamma. Yang pertama ada metta karuna, cinta kasih dan belas kasihan terhadap semua makhluk. Seseorang yang dapat melaksanakan metta karuna dengan baik, maka ia akan dapat menghindari pembunuhan makhluk hidup. Sehingga sila pertama dalam Pancasila Buddhis akan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua yaitu sama ajiwa, mata pencaharian benar, mencari penghidupan dengan cara yang baik. Di sini yang pertama yaitu tidak mengakibatkan pembunuhan. Yang kedua wajar ya dan halal atau bukan hasil dari pencurian, ya misalnya mencopet, merampok dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga tidak berdasarkan penipuan. Yang keempat tidak berdasarkan ilmu yang rendah seperti meramal,
perdukunan, dan lain-lain. Nah, jika kita dapat melaksanakan dhamma kedua ini dengan baik, maka kita akan dapat melaksanakan sila kedua dalam Pancasila Buddhis. Kemudian yang ketiga adalah santuti, puas dengan apa yang dimiliki. Puas di sini adalah puas dalam hal yang seperti hawa nafsu. Sebagai contoh, jika sudah punya istri, harus puas dengan istri tersebut dan tidak melakukan, ya, dalam tanda kutip, perbuatan yang tidak senonoh dengan orang lain, ya, atau sadara santuti. Kemudian jika sudah punya suami, harus puas dengan suami tersebut dan tidak melakukan perbuatan, ya, dalam tanda kutip ini, perbuatan yang tidak senonoh dengan orang lain atau pati-wati. Nah, jika kita dapat melaksanakan hal tersebut, maka kita dapat melaksanakan sila ketiga dalam Pancasila Buddhis. Oke, rasa puas di sini adalah rasa puas, ya. Ini dalam hawa nafsu itu kita puas dengan apa yang kita miliki, ya. Kalau kita sudah punya pasangan, ya sudah, kita harus bisa menjaga pasangan kita tersebut. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah saca. Saca di sini adalah kebenaran atau kejujuran, ya. Jujur berhubungan dengan pembicaraan seseorang terhadap orang lain yang disertai kehendak atau niat, ya. Nah, di sini kejujuran ini dalam berbicara, ya, karena apa? Karena kehendak atau niat ini adalah sumber dari awal kita untuk melakukan sebuah perbuatan atau ucapan yang nantinya akan menjadi ucapan yang baik. Nah, jika kita dapat melaksanakan saca, ya, berarti kita melaksanakan sila keempat dari Pancasila Buddhis. Kemudian yang kelima adalah sati sampajana. Ya, ingat dan waspada. Ya, kalau orang Jawa mengatakan eling lan waspodo. Nah, jika kita selalu ingat pada jenis-jenis makanan dan minuman yang dapat menimbulkan lenyapnya kesadaran, serta tidak akan terjerat oleh semua hal sejenisnya, kewaspadaan dapat dibagi menjadi 4, yaitu kewaspadaan terhadap makanan, terhadap pekerjaan, terhadap tingkah laku, hakikat hidup, dan kehidupan. Nah, dengan memiliki sati sampajana ini, maka kita akan dapat melaksanakan sila kelima dari Pancasila Buddhis. Nah, anak-anak, di sini Bapak hanya menyampaikan secara garis besar saja apa itu tentang isi dari Pancadharma. Ya, semoga anak-anak dapat memahami, dan Bapak akhiri, semoga semua makhluk hidup berbahagia, sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.